Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan. Dan saya Jalaluddin. Saya Andina Rosada. Saya Lalu Noviaka Nadia Safwa. Sebelum kita mulai materi reaksi kimia dan perhitungan pH, kita harus mengetahui peranan kimia dalam kehidupan modern. Saya baca. Ilmu kimia merupakan ilmu pengetahuan tentang komposisi, struktur, sifat, dan reaksi-reaksi bahan, terutama dalam sistem atomik dan molekul. Obat yang kita gunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit merupakan bahan kimia, baik organik maupun anorganik. Meskipun demikian, kebanyakan obat adalah molekul-molekul organik. Contoh, aspirin. Aspirin secara kimiawi dikenal dengan nama asam asetil salisilat. Senyawa awal aspirin adalah salisin yang ditemukan dalam bentuk dalam batang kayu. Meskipun demikian, aspirin juga dapat penentuan H+ dan pH larutan asam lemak. Rumusnya H+ sama dengan A kali M. Nah, di sini A sama dengan akar Ka per M. Terus H+ sama dengan akar Ka kali M. Keterangan A hanya dinamakan derajat ionisasi, Ka dinamakan tetapan asam, M dinamakan molaritas. Penentuan OH- dan pH larutan basa. Sama halnya dengan asam, basa memiliki derajat ionisasi A yang berbeda-beda, di mana A sama dengan jumlah zat yang terionisasi per jumlah zat mula-mula. Di sini ada basa kuat dan basa lemah, di mana basa kuat itu terionisasi sempurna dan basa lemah tidak terionisasi dengan sempurna atau sebagian. Reaksi ionisasi basa kuat ini memiliki reaksi ionisasi berjalan satu arah ke kanan, di mana dia disebut reaksi irreversibel. Nah, basa lemah itu reaksi ionisasi berjalan bolak-balik, yaitu reaksi reversibel. Penentuan OH dan pH larutan basa lemah, di mana asam lemah dan basa lemah itu memiliki perbedaan rumus, di mana kalau asam lemah itu H+ sama dengan A kali M, terus A sama dengan akar Ka per M, H+ sama dengan akar Ka kali M. Sedangkan basa lemah itu OH- sama dengan A kali M, A sama dengan akar Kb per M, OH- sama dengan Kb kali M, di mana Kb sama dengan ketetapan ionisasi basa. Semakin kuat basa, semakin besar Kb-nya. Basa konjugasi, ini basa aja, ini asam konjugasi. Ini bahasa konjugasi ini. Basa atau asam jadi sana? Bahasa. Asam. Beda contohnya. Ininya
Iya, Tapi nilai yang lebih besar besarnya kan H3-nya lebih besar. karena dia menerima Iya kak, hasil kan ini H H yang plus kedua, yang iya. ini, H plusnya di sini, pindah ke sini. ya, iya dah. Berarti H yang itu satu jadinya. Iya. Ya. Karena didonorkan Iya, satu ke yang seperti ini. Ya, ini kan hasil reaksinya. Di sini kan dia reaktan, terus di sini produknya. Terus ini pindah ke sini jadi min. Yang ini HS4 ini. Oh ya kan karena hanya udah dikasih ke yang ini. Ya. Makanya dia min. Iya. Oke, sudah. Udah itu. Terus ini dia dapat dari mana? Bukannya dia dari yang itu ya. Kalau apa tuh ini? Ini sama maksudnya yang titik-titik dua itu. Bukannya dari yang ini ya, Sama maksudnya sama yang kayak gini. Narik-narik dia ikatan itu, ikatan atomnya ini. Enggak, jadi Dia Oh berarti 1, 2, 3, 4 ini ya? Iya. Oh iya ya. Kan dia sama yang titik-titik gini sama yang itu hanya dia bilang. Udah yang itu dah. Oh iya iya. Yang asam-asam tadi itu. Ngerti. Yang menurut Lewis yang tadi itu. Iya dia banyak mikirnya makanya Reaksi kesetimbangan air H2O menjadi H plus OH-. Rumusnya Kc sama dengan H plus OH- sama dengan Kw. Nilai dari Kw adalah 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Pada air murni H plus sama dengan OH- menjadi 10 pangkat min 7 M, sehingga pH air murni 7 sama dengan 7. Jika pada air ditambahkan asam H-, maka kesetimbangan bergeser ke nilai Kw. Tetap nilainya 10 pangkat min 14 dengan H plus lebih dari OH-. Jika pada air ditambahkan basa OH-, maka kesetimbangan bergeser ke nilai Kw. Tetap 10 pangkat min 14 dengan H plus lebih kurang dari OH-. Nah, udah. di mana PKW sama dengan min log KW. Nah, di sini pH plus POH sama dengan PKW sama dengan 14. Di mana larutan asam dia H plus lebih dari OH-. Nah, di sini kalau larutan basa itu H plus lebih kecil dari OH-. Nah, di sini H plus lebih dari 10 pangkat min 7 M, OH- lebih kecil dari 10 pangkat min 7 M. Nah, menurut larutan basa H plus sama kebasaan POH. Intinya menghitung pH sama menghitung POH, derajat keasaman sama derajat kebasaan. Nah, di situ baca dulu. Jika H plus pH sama dengan min log H plus. Jika H plus sama dengan 10 min, maka pH sama dengan N. Salah, jadi ketinggalan. Ya, 10 pangkat min N. Tapi itu kan di sini. Oh iya, pangkat min N. Direkam. apa? Ya udah kalau begitu udah. Ya, ya. Jika H plus sama dengan A kali 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N min log A. Semakin tinggi tingkat keasaman, semakin tinggi nilai H plus, dan semakin rendah pH, penurunan satuan pH berarti keasaman larutan meningkat 10 kali lipat. Sedangkan POH sama dengan min log OH-. Jika OH- sama dengan 10 pangkat min N, maka POH sama dengan N. Sama ya?
Ya, tapi ini beda. OH min. Jika OH min A kali 10 pangkat min N, maka POH sama dengan N min log A. Semakin tinggi tingkat kebasaan, semakin tinggi nilai OH min dan semakin rendah POH. Penurunan satu satuan POH berarti kebasaan larutan meningkat 10 kali lipat. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry ini kan, asam ini kan dia memberikan proton H+. Nah, di mana dia kalau memberikan itu donor proton namanya. Sedangkan basa itu menerima proton H+. Nah, di sini kan asam memberi proton. Nah, di sini basa juga dia menerima proton. Nah, jadinya pasangan asam basa konjugasi. Di mana contohnya itu ada H2SO4 plus H2O. Nah, menghasilkan H3O plus HSO4 min. Nah, di mana Dari mana Bang menghasilkan H3O? dari sini itu kan 4. Ya. Terus dia mau ke sini nih memberikan donor proton. Nah, donor proton H ini jadi dikasih ke sini. Nah, di sini kan kita tulis H3 jadinya. H3 nilai atomnya kan kurang 1, makanya jadi ke sini kalau nggak salah. Pembahasan PKW sama dengan dalam rumus PKW ini terdapat PKW sama dengan min log KW, yang dimana pH ditambah POH sama dengan PKW sama dengan 14. Larutan asam pada PKW memiliki rumus di mana larutan asam PKW sama dengan H+ itu lebih besar dari OH-, sedangkan pada larutan basa H+ sama dengan H+ lebih kecil dari OH-. Dalam larutan basa H+ lebih besar dari 10 pangkat min 7M dan OH- lebih kecil dari 10 pangkat min 7M. Pada larutan basa juga H+ itu lebih kecil dari 10 pangkat min 7M, dan sedangkan OH- sama dengan itu lebih besar dari 10 pangkat min 7M. Pada larutan asam pH lebih kecil dari 7, sedangkan pada larutan basa pH-nya itu lebih besar dari 7. Penentuan H+ dan pH larutan asam. Nah, penjelasannya, dengan konsentrasi yang sama, H+ atau pH larutan asam belum tentu sama. Hal ini disebabkan setiap asam memiliki derajat ionisasi A yang berbeda-beda. Nah, di sini A sama dengan jumlah zat yang terion per jumlah zat mula-mula. Nah, di sini juga ada asam kuat sama asam lemah. Asam kuat teori sempurna, sedangkan asam lemah terion sebagian. Reaksi asam kuat, reaksi ionisasi berjalan satu arah ke kanan, disebut reaksi irreversibel. Nah, sedangkan asam lemah reaksi ionisasi berjalan bolak-balik, disebut reaksi reversibel. Ini nih, dituliskan di sini N, hanya 3N. Dia mengikat 3 elektron, 1, 2, 3. Kurang dia 1, seharusnya 4 dia ikat. Nah, ditambah dia H+. Jadinya dia menghasilkan NH4+. Menerima elektron. Nah, terus sedangkan basa itu adalah donor yang memberikan elektron. Contohnya itu NH3 plus H, jadinya NH4 plus. Teori asam basa Arrhenius, yakni ada 2. Asam memiliki arti senyawa yang mengandung hidrogen H dan bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion hidrogen. Basa ya ini
senyawa yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion hidroksida. Contohnya seperti HCl, H++Cl. Terus kalau contoh basa NaOH, yakni Na++OH-. Kelemahan hanya terbatas pada pelarut air. Dan ini ya yang kedua teman-teman, ini teori asam basa Arrhenius, yakni asam senyawa yang mengandung hidrogen H dan bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion hidrogen H+. Ciri-cirinya mengandung H+ dan berasa masam dan pH kurang dari 7. Basa, senyawa yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion hidroksida. Ciri-cirinya mengandung OH-, berasa pahit dan pH lebih dari 7. Sifat asam basa dan pH. Spesies yang kekurangan elektron yang menerima suatu pasang elektron disebut asam, dan spesies yang memberikan elektron disebut dengan basa. Suatu spesies netral tidak mengalami keduanya ini. Kebanyakan reaksi-reaksi organik adalah reaksi asam basa atau melibatkan katalisis dengan asam atau basa pada beberapa titik reaksi. Teori asam basa terdiri dari 1. Teori asam basa Arrhenius, 2. Teori asam basa Bronsted-Lowry, 3. Teori asam basa Lewis. Nah, yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Asam adalah senyawa yang mengandung hidrogen atau H dan bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion hidrogen.